Nitya bisa ceritakan bagaimana dulu awal mula Kartidaya bisa berdiri? Ya, terima kasih Hilya, dan selamat pagi teman-teman semua yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia itu kaya akan bahasa, luar biasa. Tetapi sayang sekali, dari begitu banyak bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, lebih dari 700 bahasa, banyak dari antara mereka yang belum memiliki firman Tuhan dalam bahasa itu. Sehingga penutur bahasa itu tidak dapat mendengar firman Tuhan yang dimengertinya dengan baik karena bukan dalam bahasa mereka, sehingga dirasakan perlunya ada firman Tuhan dalam bahasa mereka itu. Pada tahun 1989, ada sekitar 30 tokoh gereja dan pendidik yang berkumpul bersama kami di Bogor, dan kami mendengar satu kesaksian dari pendiri yang mengenai pendiri Wycliffe ini. Pada waktu itu dia seorang pemuda berusia sekitar 22 tahun, dan dia terpanggil untuk pergi ke Guatemala. Dan dia tahu bahwa bahasa nasional di Guatemala adalah bahasa Spanyol. Karena itu dia membawa sejumlah besar Alkitab dalam bahasa Spanyol dengan maksud untuk didistribusikan kepada orang-orang Indian di sana. Dan satu kali ketika dia sedang mengunjungi satu suku dan bercerita mengenai kasih Tuhan kepada mereka, seorang kepala suku datang mendekatinya dan berkata, kalau Allah itu mengasihi kami sebagaimana yang Bapak katakan, mengapa dia tidak berbicara kepada kami dalam bahasa kami? Berarti Allah yang Bapak sampaikan itu bukan Allah yang pandai, karena dia tidak bisa berbahasa kami. Dan pemuda ini, Cameron Townsend ini, berpikir, apakah Allah tidak bisa berbicara dalam bahasa Kacikel? Tetapi karena hingga saat itu belum ada firman Tuhan dalam bahasa Kacikel, maka kepala suku menganggap bahwa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan Allah yang pandai dan bukan Allah yang mengasihi mereka. Dan kata-kata kepala suku ini menantang Cameron sehingga dia memutuskan bahwa untuk menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa Kacikel. Dan selama dalam pelayanannya, belajar bahasa Kacikel, menerjemahkan, orang-orang Kacikel mulai mengenal Tuhan. Dan situlah dia mendirikan satu organisasi yang kita kenal sekarang dengan Wycliffe itu. Dan apa yang dialaminya itu juga menantang kami yang pada waktu itu berkumpul bersama, ada sekitar 30 orang, dan mulai berpikir, di Indonesia ini ada begitu banyak bahasa, ada begitu banyak suku-suku. Berapa banyak yang belum mendengar firman Tuhan karena keterbatasan bahasa. Dan kami berpikir juga bahwa ada banyak pemuda-pemudi Indonesia yang dapat melakukan penerjemahan Alkitab. Dan ada banyak gereja-gereja Indonesia yang akan turut dalam pelayanan ini kalau mereka mengetahuinya. Tetapi selama ini mereka belum mengetahui ada pelayanan dalam bidang kebahasaan ini. Dan banyak pemuda-pemudi yang belum mengetahui bahwa ada bidang pelayanan melalui bahasa untuk menerjemahkan firman Tuhan. Karena itulah kemudian dibentuk satu yayasan. Kami merasa lebih baik menggunakan nama Indonesia, karena itulah dibentuk Yayasan Karunia Bakti Budaya. Karena karunia Tuhan kepada kita, maka kita mau membaktikan diri melalui bidang bahasa. Jadi disebut Karunia Bakti Budaya, yang disingkat Kartidaya. Selama tahun-tahun pertama, pengurus bersama-sama share di gereja-gereja, di STT, di persekutuan-persekutuan, dan mulai memperkenalkan pelayanan ini. Dan satu persatu ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk turut
ambil bagian dalam pelayanan kebahasaan ini. Dan kami mulai memberikan pelatihan kepada mereka, kami mulai berhubungan dengan gereja-gereja untuk bersedia mengutus dan mendukung tenaga-tenaga ini. Dan demikianlah dari tahun ke tahun bertumbuh, dan sekarang Kartidaya telah bertumbuh dan melayani di berbagai bahasa di di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, dan Tuhan memakai pelayanan ini sampai sekarang. Dan kami bersyukur bahwa sudah banyak suku-suku yang sekarang mendapat kesempatan membaca firman Tuhan, bahkan melihat film Yesus, karena sudah ada dalam bahasa mereka. Dan kami melihat bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam hal ini. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama dengan gereja-gereja dan tenaga-tenaga yang Tuhan panggil untuk melayani bersama. Dan visi kami untuk melakukan amanat agung melalui bidang bahasa dan budaya ini terus berkembang dan terus menjadi visi kami untuk terus memandang kepada Tuhan dalam melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu dulu. Iya, aduh, saya sampai merinding loh Bu mendengar sharing Ibu tentang bagaimana para pemuda dengan semangatnya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku mereka, itu sungguh luar biasa. Aduh, Tuhan mengasihi kita, khususnya Indonesia ya Bu, yang punya banyak suku yang tadi Ibu sebutkan. Ya, Ibu Nitya sudah melayani di Kartidaya berarti sudah cukup lama ya Bu ya? Sudah cukup lama. Saya mulai mungkin tahun 77 dimulai, waktu itu Kartidaya belum ada, saya melayani dengan SEAL di Papua lebih dulu. Kemudian ketika Kartidaya terbentuk, maka saya dengan Kartidaya. Ya. Iya. Oke, Ibu sudah berapa? Hampir 30 tahun, 40 tahun lebih ya bersama-sama dengan pelayanan ini. Ibu melihat tantangan apa yang terbesar yang Ibu lihat selama melayani di Kartidaya? Tantangan yang terbesar adalah mungkin mengenai sebenarnya banyak hal itu, tetapi di mana ada tantangan, di situ kita melihat Tuhan menolong kita ya. Ketika kita mulai berputus asa, siapa yang akan Tuhan panggil untuk ikut melayani? Kemudian Tuhan memperkenalkan kami pada orang-orang tertentu dan menunjukkan, ini loh orang yang saya panggil, persiapkan mereka. Ketika kita berpikir, siapa yang akan mendukung mereka? Gereja mana yang mendukung? Dan kami hubungi gereja, gereja bersedia mendukungnya. Jadi setiap kali ada tantangan, kami melihat bagaimana Tuhan membuka jalan. Dan kalau kami lihat sekarang ini melihat ke belakang, ada begitu banyak tenaga-tenaga Kartidaya yang bersedia diutus dan hidup mereka itu didukung oleh gereja ataupun pribadi-pribadi untuk melayani suku-suku ini. Dan kami melihat bagaimana Tuhan juga menolong mereka, memampukan mereka, sehingga firman Tuhan dapat terus diberitakan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Ya, wah luar biasa ya. Berarti Tuhan sendiri memang ikut campur, bahkan ketika memilih siapa yang harus pergi melayani pun Tuhan ikut campur di sana. Ya, Ibu luar biasa pelayanan dari yang Ibu alami. Ibu, sebelum saya akan pindah ke Pak Karyadi, saya ingin Ibu memberikan pesan yang Ibu rasa penting bagi zaman ini, generasi ini, yaitu pemuda-pemuda, para milenial nih ya Bu, karena kita sekarang sudah ada di era digital dan pelayanan mungkin sudah tidak sama lagi seperti dulu. Nah, Ibu Nitya, apakah ada pesan buat para pemuda milenial untuk bisa mereka melayani di era digital saat ini? Ya, sebenarnya bukan saya yang luar biasa, tapi Tuhan kita yang luar biasa ya. Amin. Pemuda, memang ada banyak perbedaan mungkin
dengan era 40 tahun yang lalu, di mana banyak orang-orang yang karena keadaan pada waktu itu belum ada komputer, di mana kami kalau menerjemahkan ada kesalahan dengan mesin ketik, kadang-kadang harus diulang mengetiknya, belum ada Zoom seperti sekarang, ya. Jadi kami ketika ditempatkan di satu daerah, kami benar-benar sendiri dan memang bisa melakukan komunikasi melalui yang disebut radio yang disebut SSB, single sideband. Dan walaupun sulit dengan menggunakan mesin ketik, sekarang ini dengan banyaknya kemajuan dan Tuhan juga mempersiapkan pemuda-pemudi milenial sekarang dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi itu. Sehingga melalui kemajuan teknologi, kita dapat mempercepat proses penerjemahan. Karena sekarang tidak perlu mengetik ulang, dan pembuatan kamus juga lebih mudah. Kalau dulu kami memakai kartu-kartu kecil untuk membuat kamus, kalau sekarang masuk komputer, dan itu lebih cepat. Dan ini adik-adik milenial, tentunya sudah Tuhan persiapkan juga untuk suatu pelayanan yang sesuai dengan keadaan pada masa kini dan dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak suku-suku sekarang yang lebih mudah untuk dijangkau. Transportasi lebih mudah, komunikasi lebih mudah. Tetapi kemudahan ini tidaklah menjadi alasan untuk tidak melayani mereka yang membutuhkan pelayanan. Banyak orang-orang di desa-desa, di pegunungan, di pesisir, di pulau-pulau yang mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan akan firman Tuhan. Banyak yang masih hidup dalam kegelapan, bagaimana kita membawa terang kepada mereka, sehingga mereka boleh berpindah dari kehidupan dalam kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan terang Yesus Kristus. Dan ini yang harus kita gumuli, bagaimana kita menggunakan segala fasilitas, segala talenta yang Tuhan berikan untuk digunakan dalam kerajaan Tuhan ini. Iya, terima kasih. Saya harap nih para milenial nanti yang akan menonton di YouTube bisa mendengar ya pesan-pesan dari Ibu Nitya. Terima kasih banyak Ibu Nitya. Saya sangat bersyukur. Dan Ibu jangan pergi kemana-mana ya Bu. Nanti kalau ada pertanyaan, Ibu akan saya panggil lagi. Iya, oke. Halo Pak Karyadi. Selamat pagi Bu. Iya, selamat hampir siang nih Pak. Ini Bapak sementara masih ada di Kalimantan ya Pak ya? Ya betul, saya ada di Palangkaraya Bu, tepatnya Bu. Iya, ya. Sekarang Pak Karyadi yang memimpin Kartidaya. Saya berharap apa yang sudah ditinggalkan dari para pendahulu Kartidaya boleh masuk dan benar-benar merasuki gitu ya Pak Karyadi, sehingga hati panggilan yang Tuhan berikan bisa diteruskan. Nah Pak Karyadi, silakan Pak Karyadi kalau ingin memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pelayanan Kartidaya, waktu saya berikan kepada Pak Karyadi. Terima kasih Bu. Ya, dalam kesempatan ini izinkan saya akan men-sharingkan bagaimana setelah 30 tahun Kartidaya berjuang di dalam pelayanan misi penerjemahan ini. Kami bersyukur dapat melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kami berjalan dengan baik, dan saya akan share melalui PowerPoint ini. Jadi pelayanan Kartidaya saat ini sampai tahun 2020, dari data yang kami peroleh dari Wycliffe Global Alliance, bahasa suku di Indonesia itu ada 719 bahasa. Dan saat ini sekitar 140 perjanjian baru yang sudah dikerjakan, dan kurang lebih 30 Alkitab yang lengkap PB dan PL yang sudah dikerjakan,
dan saat ini yang masih dalam proses pekerjaan adalah 100 bahasa. Dari hasil survei, saat ini kurang lebih sekitar 295 bahasa yang masih membutuhkan terjemahan firman Tuhan. Kartidaya adalah perpanjangan tangan gereja Indonesia dalam mentransformasi hidup masyarakat oleh firman Tuhan dengan cara memberdayakan masyarakat Indonesia untuk menerjemahkan firman Tuhan dalam bahasa yang paling dimengerti dan membangun orang percaya yang misioner dalam rangka amanat agung. Berapa hal pelayanan Kartidaya yang dilakukan saat ini, yaitu penerjemahan Alkitab. Menerjemahkan seluruh Alkitab atau bagian-bagian Alkitab dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia. Dari hasil penerjemahan ini yang sudah selesai, biasanya kami sediakan baik di dalam bentuk audio maupun tertulis. Selanjutnya kami juga melayani cerita Alkitab lisan yang kami kenal dengan istilah one story. Jadi pelayanan kami yang berkaitan dengan hal cerita Alkitab lisan ini adalah kami membuat satu rangkaian cerita, mungkin 20 sampai 30 cerita dalam satu rangkaian cerita Alkitab secara lisan dan kronologis dari Kejadian hingga Wahyu. Selain itu, Kartidaya juga melakukan dubbing film perjalanan Tuhan Yesus. Jadi lewat kerjasama dengan beberapa mitra yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, kami melakukan dubbing film ini yang berdasarkan kitab Lukas dan kitab Markus. Selain itu juga Kartidaya melakukan etnomusikologi, yaitu menggali budaya musik setempat dan menciptakan lagu-lagu tradisional Kristiani bersama gereja-gereja lokal. Satu hal yang sangat penting yang kami lakukan yaitu penggunaan Alkitab. Penggunaan Alkitab di sini adalah suatu sistem yang kami kembangkan, baik itu melalui media audio, visual, maupun lewat tulisan yang kami siapkan dalam bahasa daerah. Jadi beberapa hal yang kami kerjakan seperti film Tuhan Yesus, kelompok baca gali Alkitab, drama, ada lomba baca indah Alkitab, dan lain-lain. Kita sesuaikan dengan kebutuhan gereja lokal yang berdampingan dengan kami di dalam melakukan pelayanan ini. Selain itu, kami juga melakukan misiologi. Tujuan misiologi ini adalah untuk menggairahkan gereja agar menjadi gereja yang misioner. Kartidaya saat ini melayani di beberapa provinsi, diantaranya adalah di Jakarta adalah administrasi kami, pusat administrasi kami. Kemudian ada di Pulau Nias, ada di Kalimantan Barat, ada di Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua. Dalam hal kemitraan, Kartidaya sebagai perpanjangan tangan bagi gereja-gereja yang memiliki kerinduan dalam pelayanan lintas budaya, maka Kartidaya sangat sadar pentingnya gereja lokal terlibat bersama-sama di dalam penjangkauan suku-suku melalui penerjemahan firman Allah ini. Dalam rangka kemitraan, Kartidaya melatih dan mengawasi tenaga, sedangkan gereja mengutus dan mendukung tenaga yang
telah dilatih oleh Kartidaya untuk melayani di tengah-tengah suku-suku yang membutuhkan kehadiran firman Tuhan ke dalam bahasa mereka. Bagi rekan-rekan yang terbeban, terpanggil di dalam pelayanan misi lewat penerjemahan ini, maka Kartidaya akan melakukan pelatihan. Beberapa pelatihan yang Kartidaya lakukan yaitu adalah PPMLB, di sini adalah pengenalan pelayanan lintas budaya, kemudian prefill itu berkaitan dengan teknik-teknik penerjemahan, lalu ada praktek lapangan, kemudian ada pelatihan etnografi. Selain itu, tenaga-tenaga yang sudah kita latih, kita kembangkan kapasitasnya untuk menjadi fasilitator dan konsultan, dan nanti ada pimpinan gugus juga. Jadi ada level-level untuk pembagian penugasan di dalam tugas pelayanan kami. 5 pilar yang mendasari pelayanan Kartidaya adalah transformasi. Bagaimana masyarakat bisa ditransformasi lewat kehadiran firman Tuhan dalam bahasa suku ini. Kemudian kepemilikan lokal. Kami membangun hubungan dengan gereja lokal sehingga kegiatan yang kami lakukan ini bukan menjadi milik Kartidaya, tetapi adalah milik kita bersama. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Di dalam kita menjalankan atau menggapai visi misi Allah lewat program penerjemahan ini. Oleh karena itu, kami di dalam menjalankan tugas pelayanan ini, kami selalu melakukan kerjasama yang sinergis dengan gereja-gereja lokal di mana kami sedang melakukan program pelayanan ini. Satu hal yang selalu kami tekankan adalah pengembangan kapasitas bagi saudara-saudara yang telah terlibat di dalam pelayanan Kartidaya, sehingga saudara-saudara yang telah terlibat ini terus boleh berkembang, baik di dalam kemampuannya, di dalam menerjemahkan, dan juga kemampuan kerohaniannya, dan seluruh aspek kehidupannya kita usahakan mereka untuk berkembang sehingga pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian satu hal yang kami harapkan di akhir pelayanan kami ini, ketika kami sudah selesai mendampingi gereja lokal di dalam melakukan penerjemahan ini, gereja lokal dapat melanjutkan hal-hal yang telah kami tanamkan sehingga pelayanan melalui budaya dan bahasa ini dapat terus dikembangkan di tempat-tempat pelayanan gereja lokal, sehingga melalui pelayanan lintas budaya dan bahasa ini firman Tuhan dapat diberitakan, masyarakat setempat dapat ditransformasi kehidupannya, dan shalom dari Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah setiap suku bangsa. Pada tahun 2020 ini, Kartidaya sudah menyelesaikan sekitar 65 bahasa suku yang ada di Indonesia yang terbagi dalam gugus, yaitu ada satu gugus namanya gugus Basirana, itu mengerjakan perjanjian baru, dan ditambah 5 kitab PL, ada gugus Gekupa, itu mengerjakan kitab Lukas dan Mazmur, ada gugus Robeno, itu mengerjakan Lukas, ada One Story yang kami kerjakan, yaitu ada gugus Robeno 1,
ada gugus Kempa, gugus Pusaka, film, ada gugus Basirana, gugus Luwuk Banggai, ada gugus Gupa. Nah, dari gugus-gugus itu, Kartidaya sudah menghasilkan untuk PB plus PL itu ada 5 bahasa yang sudah kita selesaikan. Kemudian untuk kitab Lukas yang mengerjakan hanya kitab Lukas ada 25 bahasa. Yang hanya mengerjakan kitab Mazmur 3 bahasa. Yang mengerjakan rangkaian cerita-cerita dari Alkitab ada 26 bahasa. Kemudian untuk film Yesus kita sudah mengerjakan di 25 bahasa. Program yang masih berjalan sampai saat ini yaitu Gugus Arwi, itu yang kami kerjakan di Kalimantan Utara, yang diikuti oleh 5 bahasa suku. Kemudian Gugus Simar yang kami kerjakan di Sulawesi Tengah, dan di dalam gugus ini kami kerjakan untuk 7 bahasa suku. Kemudian ada program mandiri, yaitu bahasa Tado di Sulawesi Tengah, bahasa Moma di Sulawesi Tengah, bahasa Kalumpang di Sulawesi Barat, Harum itu di Jawa, kemudian Yamdena di Maluku. Rencana Kartidaya, kami ingin pada tahun 2021 kami sudah memulai beberapa bahasa-bahasa baru yang akan kami kerjakan. Saat ini kami sudah melakukan beberapa komunikasi dengan mitra, baik itu gereja maupun mitra-mitra misi yang ada di tengah-tengah bahasa tersebut. Di antaranya di wilayah timur, kami melakukan koordinasi dengan gereja Gidi. Jadi ada sekitar 6 bahasa untuk program One Story dan ada 5 bahasa untuk menerjemahkan penerjemahan baru. Kemudian dengan gereja GKI Tanah Papua, kami sudah melakukan komunikasi, ada sekitar 5 bahasa kami yang akan kerjakan bersama. Kemudian dengan gereja Protestan Maluku, ada 4 bahasa yang sedang kami komunikasikan. Di wilayah Tengah, kami sudah melakukan komunikasi dengan GKST, GPID, GEMIM, dan Bala Keselamatan. Jadi untuk tahun 2021 ada sekitar 7 bahasa yang akan kami lakukan. Dan saat ini kami sedang melakukan komunikasi awal dengan beberapa mitra yayasan dan gereja lokal yang ada di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan Kartidaya setelah Kartidaya memberi kesempatan, setelah Tuhan memberikan kesempatan kepada Kartidaya untuk melayani selama 30 tahun yang sudah dilalui, yaitu tepatnya pada bulan November 2019 lalu Kartidaya merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan di sini ada alamat kami, Yayasan Kartidaya, PO Box 7140 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia.
atau surat bisa juga langsung dikirim kepada Jalan Kartijaya, Jalan Patra Raya nomor 1T, Kepaduri 115110 Jakarta Barat, Indonesia. Dan setelah ini juga kami menyediakan buletin Kartijaya. Jadi untuk informasi yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi Sabda untuk meminta link mendapatkan buletin yang kami sediakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.